سلام عليك يا رفيع الشان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saudara sekalian, fa inna insyaallah ab'asu bi hajil kalimat min qauli Syekh Abdul Qadir Jalani fi kitabihi Syirul Asrar, tentang zikir lisan ya. Zikir lisan, perbedaan pandangan Tuan Syekh dengan kita kebanyakan. Dalam kitab Syekh Imam Nawawi Al-Azkar disebutkan zikir itu terbagi dua, zikir lisan dan zikir hati pada umumnya. Wal ausah, zikir qalbun, yang diutamakan yaitu qalbun dengan lisan. Artinya Syekh Imam Nawawi mengambil jalan pendapat bahwa hati itu lebih utama dari lisan, tapi yang sempurna itulah hati dengan lisan. Nah, dalam konsep Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab beliau Syirul Asrar, zikir lisan itu definisinya justru maksud beliau adalah zikir yang disertai tanpa melupakan hati. Fa'amma zikrul lisan faka'annahu bizalika yazkurul qalbu. Maka hati mengingat manasya min zikrillahi ta'ala, tanpa melupakan ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir lisan itu sebenarnya seyogianya ialah ucapan kita, misalnya kalimat la ilaha illallah sambil mengingat Allah. Itu yang dimaksud beliau adalah zikir lisan. Jadi kalau orang menyebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa disertai hatinya mengingat Allah, berarti dianggap beliau tidak berzikir. Ya, betul juga ya, satu sisi ada kebenaran, karena apa bedanya dengan burung beo kan? Burung beo diajari ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa dia mengerti la ilaha illallah itu? Dia bisa la ilaha illallah menyebutnya. Mungkin inilah pertajaman pemahaman pola berpikir khawasul khawas ya, melihat makna sesungguhnya daripada firman Allah. Zikir itu seperti misalnya firman Allah, fazkurullaha katsiran, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi orang Arab beda mungkin dengan orang kita Indonesia. Orang Indonesia memahami bahasa itu dalam konteks pribumi kita ya, dalam konteks adat, secara adat. Ingatlah kepada Allah, lalu kita bertanya kepada orang yang bagaimana mengingat Allah? Ya sebut nama Allah, lalu kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita pikir dengan menyebut itu sudah mengingat Allah, padahal menurut Tuan Syekh itu bukan mengingat masih. Tapi kalau kamu menyebut nama Allah la ilaha illallah disertai hati kamu mengingat Allah, itu yang disebut dengan zikrullah, gitu kata beliau. Tapi kalaunya tidak seperti itu, hanya diucapan saja, apa itu zikrullah? Tidak, kata beliau. Tapi itu hanya berarti menyebut nama Allah. Kalau orang Jawa nyebut eling. Bukan ya, kalau eling itu ingat kepada Allah. Kalau ini menyebut aja, nyebut apa. Nah, kontak hubungan dengan pemahaman di sini dengan mengingat Allah, maka itu yang diasaskan beliau dengan zikir. Nanti adalah zikir ada 12. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah itu hurufnya itu ada 12. Hurufnya ada 12, kata beliau harus menggenapi nanti adalah zikir 12 itu pada diri seseorang. Yang 12 ini mewakili keseluruhan daripada zikir-zikir yang lain. Nah, karena itu salah satu perwakilan itu dimulai dengan kalimat la ilaha illallah. Bilisanil abdi, dalam lisan seorang hamba. Nah, sekarang bagaimana kalau di hati aja la ilaha illallah? Apa itu zikir? Itu beda lagi. Apa itu zikir qalbun? Beda lagi nanti. Ada beberapa nanti beliau mendefinisikan zikir qalbun itu dengan definisi yang berbeda lagi dengan kebanyakan kita. Nah, jadi ada
Ada beda antara zikir. Jadi zikir lisan itu ucapan dan hati ya. Ada lagi di sini wa amma zikrul qalbi, adapun yang disebut dengan zikir qalbi bahwa mulahajatul qalbi ma fi domirihi minal jalali wal jamal. Zikir kolbun itu adalah zikir yang tergores ya, yang digoreskan di dalam hati yang paling dalam, pidomirihi, yang sangat terdalam. Berarti zikir yang disertai dengan kesadaran, zikir yang disertai dengan kekaguman, min jalalihi wa zamalihi, disertai dengan dengan kekaguman dan jamal ya, dan keindahan Allah. Nanti kita akan bahas masalah itu. Kita kembali tadi kepada makna zikir lisan itu berbeda artinya dengan pola pemahaman kita. Kalau yang dimaksud beliau zikir lisan itu berarti ucapan yang disertai dengan jiwa, disertai dengan hati, bahwa hati mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya nama Allah ya, setidak-tidaknya nama Allah, Allahul Jalal, Allahul Karim, Allah adalah Tuhanku, Rabbi Allah. Itu zikir yang disebut beliau dengan zikir lisan. Berbeda nanti kalimat makna, pemaknaan beda lagi. Jadi pemaknaan berbeda. Kira-kira ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita makna zikir lisan ini. Mudah-mudahan nanti kalau kita bertahlil kalimat la ilaha illallah atau apa, kita sertai hati kita, maka terpenuhilah syarat oleh Syekh Abdul Qadir sebagai zikir lisan kita. Seperti kita mungkin ada acara-acara haulan, acara apa bersama istighosah, acara-acara berdoa kepada Allah, kemudian ada di sana dirangkai dengan kalimat la ilaha illallah, maka hati kita ikutkan. Makanya dalam Naqsabandiyah atau beberapa tarekat, diantaranya tarekat Naqsabandiyah itu sampai mengetuk itu Allah ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, supaya pikiran jangan kelahin, maksudnya jangan kemana-mana ya, la ilaha illallah, pikirannya apa gitu kan. Jadi tidak terkesima. Itu yang dimaksud beliau zikir lisan yang bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah menyinggung perasaan Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرجات